Lisa, mari kita mulai renungan firman Tuhan hari ini bersama Papa, Mama Kela, dan Kakak Kela. Hari ini tentang Allah mempersiapkan dan mengutus Musa. Musa ini dipilih Tuhan untuk menjadi pengantara bagi umatnya. Semakin besar firman Tuhan, Kela semakin kagum terhadap anugerah dan kasih setia Tuhan. Yuk kita mulai. Judulnya adalah Allah mempersiapkan dan mengutus Musa. Shalom anak-anak, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih untuk anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Tuhan telah menolong, mengatur setiap langkah kami dalam tiap-tiap hari. Sehingga hari ini kami masih boleh beriman kepada Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar kami akan belajar firman-Mu. Kami rindu firman itu terus boleh menolong kami. Untuk semakin hari kami semakin mencintai Tuhan di dalam perjalanan iman kami kepadamu. Terima kasih Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Musa sebagai orang yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin dan pembebas bangsa Israel dari tanah perbudakan Mesir, sekaligus menjadi pengantara bagi umat Allah. Maka Tuhan melengkapi Musa dengan 2 tahapan pendidikan. Yang pertama, 40 tahun pertama itu pendidikan di Mesir, yang memperlengkapi Musa dengan berbagai macam pengetahuan dan kekuatan fisik. Yang kedua, Musa mendapatkan pendidikan 40 tahun kedua, yaitu di Midian. Pendidikan ini sangat berbeda dengan pendidikan Musa yang ada di Mesir. Musa di Midian dididik oleh Tuhan untuk menjadi orang yang sabar, orang yang rendah hati, orang yang tidak mengandalkan kekuatan fisiknya dan kepandaiannya. Ketika 40 tahun terakhir di Midian, Tuhan melihat sudah waktunya Musa untuk menjadi pemimpin orang Israel. Maka Tuhan menjumpai Musa di Gunung Horeb atau Gunung Allah. Ketika Musa menggembalakan kambing domba Yitro di daerah sekitar Gunung Allah, maka Musa melihat ada api yang keluar dari semak duri, tetapi semak duri tersebut tidak menjadi hangus. Musa menjadi ingin tahu kenapa semak duri tersebut tidak menjadi hangus, maka Musa mencoba bergerak mendekatinya. Tetapi malaikat Tuhan yang ada dalam kobaran api tersebut berseru, "Musa, Musa." Musa menjawab, "Ya Allah." Anak-anak, seperti yang lalu saya katakan, kalau ada tulisan malaikat Tuhan, M-nya besar, T-nya besar, itu adalah Yesus Kristus yang hadir di dalam perjanjian lama. Setelah itu, malaikat Tuhan itu juga mengatakan, "Musa, tanggalkan atau lepaslah sepatumu, karena tempat di mana engkau berdiri itu kudus adanya." Dan dilanjutkan dengan mengatakan, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub." Ini adalah satu pengalaman yang pertama buat Musa untuk mengenal Allah yang disembah oleh bangsa Israel. Dan ini adalah satu hal yang sangat menyenangkan buat Musa. Karena Musa sekarang tahu bahwa apa yang pernah diceritakan oleh orang tuanya, saat ini Musa mengalami perjumpaan secara pribadi. Dari pertemuan ini, Allah menginginkan bahwa di dalam diri Musa sudah tidak lagi mempunyai karakter Mesir, tidak punya lagi karakter dewa-dewa Mesir, tetapi karakter Allah atau karakter Yesus Kristus yang terjadi di dalam diri Musa. Sehingga Musa sangat pantas untuk menjadi pemimpin dan pembebas bagi bangsa Israel. Karena yang dipimpin adalah umat Allah. Maka harus mempunyai karakter Allah juga. Anak-anak sekalian, Allah juga mengungkapkan apa tujuan daripada bertemu dengan Musa. Allah mengatakan bahwa Allah akan membebaskan bangsa Israel dari tanah perbudakan Mesir dan dibawa ke tanah perjanjian yang pernah dijanjikan kepada Abraham,
yaitu tanah Kanaan. Anak-anak sekalian, Allah juga mengungkapkan bahwa ketika orang Israel keluar dari Mesir, orang Israel harus beribadah kepada Allah di Gunung Sinai. Juga Allah mengatakan bahwa orang-orang Israel tidak akan keluar dengan tangan kosong atau tangan hampa, tetapi akan keluar dengan bawa emas dan perak dari orang-orang Mesir. Juga dikatakan bahwa Firaun tidak akan membiarkan orang-orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi ingat bahwa orang Israel pasti berhasil keluar dari Mesir. Karena Allah menjamin dengan tangan yang kuat, yang dimaksud adalah tangan Allah. Aku akan memukul Mesir dengan berbagai-bagai tanda ajaib. Dan dari situ Musa mengerti bahwa ini adalah hal yang sungguh luar biasa. Tetapi Musa bertanya, siapakah aku sehingga aku yang harus menghadap Firaun? Tapi Tuhan memberikan jawaban dengan kata, aku menyertaimu. Dan Musa kembali bertanya, jikalau orang Israel bertanya kepada diriku, siapakah nama Allah yang mengutusmu? Maka Musa harus menjawab, aku adalah aku adalah Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Maka seharusnya memang orang Israel percaya, karena itulah Allah yang disembah oleh orang-orang Israel. Tetapi Musa masih saja berdalih dengan mengatakan, Tuhan, bagaimana jikalau orang-orang Israel tidak percaya? Maka Tuhan melengkapi Musa dengan 3 tanda mujizat. Kalian bisa cari sendiri di Alkitab. Dan Musa kembali lagi masih berdalih, Tuhan, dari dulu sampai sekarang ini, aku adalah orang yang sulit bicara atau orang yang berat lidah. Tapi Tuhan menjawab, siapa yang membuat lidah manusia? Siapa yang membuat orang bisu atau tuli? Siapa yang membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku Tuhan? Maka Musa mengerti bahwa segala sesuatunya itu bersumber pada Tuhan. Tapi Musa ternyata masih saja berdalih dengan mengatakan, Tuhan, utuslah orang yang patut kau utus. Dengan perkataan seperti ini, Tuhan Allah menjadi marah, menjadi murka. Tapi karena kasihnya kepada bangsa Israel, maka Tuhan memberikan Harun sebagai juru bicaranya. Anak-anak sekalian, waktu selesai semua pembicaraan ini, maka Tuhan mengatakan pada Musa, pergilah, aku menyertai lidahmu, dan aku akan mengajarkan apa yang harus kau katakan nantinya. Maka segeralah Musa meninggalkan gunung Allah dan pulang ke Midian menemui Yitro mertuanya. Di situ Musa mengatakan bahwa Musa akan melihat saudara-saudaranya yang di Mesir. Apakah mereka masih hidup? Dan Yitro sebagai mertuanya tidak berani membantah perkataan tersebut. Yitro justru mengatakan, pergilah dengan selamat. Maka Musa berkemas, istrinya dan anak-anaknya diajak pergi menuju ke Mesir. Anak-anak sekalian, dari cerita ini kita boleh tahu bahwa jikalau Musa menjadi pemimpin, menjadi pembebas, dan serta menjadi orang yang ditentukan pengantara bagi umat Allah, itu semata-mata karena Tuhan Allah yang memberikan kemampuan kepada Musa untuk menjalankan tugas yang besar ini. Puji Tuhan bahwa kita hari ini boleh tahu Tuhan yang mengutus Musa, Tuhan yang memperlengkapi Musa juga, Tuhan yang mengubahkan Musa mempunyai karakter Allah sehingga layak dan pantas untuk memimpin umat Israel, umat kepunyaan Allah. Demikian juga hai anak-anak sekalian, jikalau Allah telah memilih kamu untuk diselamatkan dan Allah ingin dari hidupmu untuk menyerahkan diri,
menjadi seorang hamba Tuhan atau menjadi bagian-bagian pelayan-pelayan Tuhan yang lain. Serahkanlah dirimu dan bersandarlah kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan dalam hidupmu. Amin. Mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami berterima kasih bahwa waktu ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk belajar firman Tuhan, di mana Tuhan memanggil Musa, Tuhan juga memanggil kami. Tolonglah kami Tuhan, untuk dengan ketetapan hati kami boleh menyerahkan diri sesuai dengan rencana Tuhan atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Seperti baca buku dongeng. Tapi ini kisah nyata loh, real. Tuhan memakai Musa yang semula menolak tugas mulia ini. Ternyata Tuhan tidak marah walau ditolak Musa. Bahkan dia mendapat konfirmasi 3 tanda. Ternyata Roh Kristuslah yang memampukan Musa untuk melakukan tugas yang Allah berikan. Begitu juga kita sebagai umatnya pasti akan diberi kemampuan. Mari lanjutkan terus membaca dari Keluaran pasal 5.